Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifi huda wa nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Ulfahaula Syakura dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Hidayat dan Bogor. Insya Allah saya akan menyampaikan ulasan materi pada mata kuliah Ilmu Terjemah Al-Quran yang berjudul Konsep Pembelajaran Terjemah Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Mukhrid Siddiqi MAG. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim di seluruh dunia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab. Seiring berkembangnya Islam ke seluruh dunia, tentu agama Islam tidak hanya dianut oleh masyarakat Timur Tengah saja, sehingga tidak sedikit Islam yang tidak memahami bahasa Arab. Sehingga Al-Quran pun perlu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa agar dapat dipahami oleh umat muslim di seluruh dunia. Terkait hukum penerjemah Al-Quran, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang memperbolehkan Al-Quran diterjemahkan ke beberapa bahasa daerah, dan ada pula yang berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan dengan beberapa alasan. Itu saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran terjemah, pengertian ilmu terjemah, dan pengertian terjemahan. Pertama, pengertian pembelajaran terjemah Al-Quran. Pembelajaran di sini dimaknai sebagai sebuah proses belajar menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran secara harfiah atau tarjamah harfiah dengan beragam metode terjemah Al-Quran. Kedua, pengertian ilmu terjemah Al-Quran. Setelah mengetahui apa itu pengertian pembelajaran terjemah, kita akan mengetahui pengertian ilmu terjemah Al-Quran. Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Sedangkan secara etimologis, terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan seperti dalam ungkapan atau al-kalam tarjam. Maksudnya menerangkan suatu pembicaraan dan menjelaskan maksudnya. Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, salah satu seorang pakar ulama Al-Quran dari Al-Azhar University Mesir, kata terjemah lazim digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, tanpa menerangkan makna bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Selain yang telah dikemukakan di atas, kata terjemah dalam bahasa Arab juga umum diartikan sebagai biografi atau riwayat hidup seseorang. Misalnya, dalam ungkapan tarjamah Al-Imam Bukhari dan tarjamah Al-Imam Muslim. Yang dimaksud di sini yaitu riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jadi, selain dapat diartikan sebagai mengalih bahasakan, dapat diartikan juga sebagai riwayat hidup seseorang. Yang ketiga, pengertian terjemahan. Secara bahasa, terjemahan bermakna penjelasan atau keterangan Sedangkan secara istilah, terjemahan bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Setelah itu, tentunya kita harus mengetahui apa tujuan kita belajar terjemah Al-Quran dan apa tujuan adanya terjemah Al-Quran. Tujuan pembelajaran terjemah Al-Quran di sini agar umat muslim Indonesia dapat memahami isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu tujuan adanya terjemah Al-Quran. Apa sih tujuan diadakannya Al-Quran itu diterjemahkan? Yang pertama, mengetahui makna dan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, membantu menghafal Al-Quran dengan memahami artinya. Dan yang ketiga, terjemah tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran.
Sudah jelas di sini apa saja tujuan-tujuan Al-Quran itu diterjemahkan. Jadi adanya terjemah Al-Quran ini tidak sembarangan seenaknya diterjemahkan, tapi ada juga tujuan dan maksud tertentu. Dalam materi kali ini, saya juga akan memaparkan apa saja ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran. Ruang lingkup pembelajaran terjemah Al-Quran meliputi: yang pertama, penerjemah harus teliti dalam memahami kandungan ayat. Yang kedua, penerjemah harus memilih dan memilah padanan kata dan idiom secara tepat dalam bahasa terjemahan. Yang ketiga, penerjemah harus memiliki kompetensi dan mendapat pengawasan dari para ahli. Yang keempat, penerjemah harus berusaha agar tidak menggunakan bahasa ilmiah dan pendapat terjemahan. Jadi dalam menerjemahkan Al-Quran tidak boleh sembarangan diterjemahkan, harus dengan sesuai tata bahasa yang benar dan aturan-aturan yang benar. Alhamdulillah telah sampai di penghujung pembahasan dengan materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang konsep pembelajaran terjemah Al-Quran. Konsep ini memberikan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek terjemah, tetapi juga pada penghayatan nilai-nilai Al-Quran. Manfaat diadakannya pembelajaran terjemah Al-Quran yaitu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Terima kasih kepada para pendengar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi. Semoga apa yang baik dapat diambil dan yang buruk ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.